Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Sompa dari kelas B3 dengan NIM 13020200235. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 mandiri mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu contoh studi kasus, pengujian white box, dan black box. Adapun contoh studi kasus yang saya ambil yaitu pengembangan aplikasi Android Kamus Command Line sebagai media bantu belajar siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Saya jelaskan sedikit masalahnya. Yang pertama, siswa SMK harus mampu menghadapi tuntutan dunia kerja. Yang kedua, siswa SMK harus menguasai seluruh kompetensi kejuruan sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Yang ketiga, siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan mengalami kendala dalam mengoperasikan sistem operasi Linux berbasis command line. Yang keempat, sistem operasi Linux belum banyak digunakan. Yang kelima, pemberian materi tentang perintah-perintah command line oleh pengajar tidak ada. Yang keenam, sumber referensi arti perintah-perintah command line yang sudah ada tidak efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi Android Kamus Command Line sebagai media bantu belajar siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, bagaimana unjuk kerja aplikasi Android Kamus Command Line sebagai media bantu belajar siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan berdasarkan aspek functionality, efficiency, usability, dan portability. Yang terakhir, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui cara mengembangkan aplikasi Android Kamus Command Line sebagai media bantu belajar siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, mengetahui unjuk kerja aplikasi Android Kamus Command Line sebagai media bantu belajar siswa SMK Negeri 1 Bantul, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan berdasarkan aspek functionality, efficiency, usability, dan portability. Selanjutnya, adapun manfaat pengembangan aplikasi ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Membantu guru dalam menyampaikan materi kompetensi kejuruan, khususnya yang berhubungan dengan sistem operasi Linux berbasis command line. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis mobile, khususnya untuk platform Android bagi developer. Yang kedua, manfaat praktis. Aplikasi Kamus Command Line untuk platform Android ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pengoperasian operasi Linux, khususnya yang berbasis command line. Mendapatkan hasil uji kelayakan penggunaan aplikasi Kamus Command Line untuk platform Android ditinjau dari aspek software quality. Adapun pengujian perangkat lunak yang dipilih oleh pengembang aplikasi adalah yang pertama, pengujian white box. Pengujian white box dilakukan dengan metode basis path testing. Pengujian dengan metode basis path testing dilakukan dengan mengeksekusi seluruh jalur independen aplikasi minimal 1 kali. Jalur independen program tersebut ditentukan melalui analisa pada notasi diagram alir. Jumlah jalur independen ditentukan melalui metode perhitungan cyclomatic complexity. Tahapan pengujian white box yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama, menentukan notasi diagram alir. Pembuatan notasi diagram alir dilakukan oleh peneliti mengacu pada pendapat Roger S. Reisman.
Notasi diagram alir yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini merupakan not 89. Notasi diagram alir aplikasi yang dibuat berdasarkan diagram alir aplikasi yang dikembangkan. Pada gambar di bawah ini, node digambarkan sebagai lingkaran dengan angka di dalamnya, sedangkan edge digambarkan sebagai garis dengan anak panah yang menghubungkan antar node. Adapun gambar notasi diagram alirnya. Berdasarkan gambar tadi dapat diketahui jumlah edge yaitu 20 dan jumlah node yaitu 18. Seluruh node yang ditunjukkan pada gambar tersebut memiliki seluruh simbol pada diagram alir atau flowchart aplikasi. Simbol pada diagram alir itu sendiri menggambarkan setiap proses yang ada pada aplikasi. Penjelasan terhadap node-node tersebut yaitu node 1 pada notasi diagram alir mewakili simbol terminator pada diagram aplikasi. Node 1 memiliki tahapan permulaan atau start untuk proses pencarian pada aplikasi. Node 2 pada notasi diagram alir mewakili simbol preparation pada diagram alir aplikasi. Node 2 mewakili tahapan persiapan pada proses pencarian aplikasi. Persiapan yang dilakukan berupa inisialisasi variabel, input pencarian, hasil pencarian, dan metode pencarian. Node 3 pada notasi diagram alir mewakili simbol manual, input pada diagram alir aplikasi. Node 3 mewakili proses input manual untuk mendapatkan data dari user terkait dengan metode pencarian yang digunakan. Hasil input dari user akan disimpan pada variabel metode pencarian. Node 4 pada notasi diagram alir mewakili simbol decision pada diagram alir aplikasi. Node 4 mewakili proses percabangan. Yang ini sini. Node 5 pada notasi diagram alir mewakili simbol manual input pada diagram alir aplikasi. Node 5 akan dilalui ketika user memilih metode pencarian berupa cari arti. Node 5 mewakili proses input manual untuk mendapatkan data dari user terkait dengan kata kunci pencarian yang digunakan. Hasil input dari user akan disimpan pada variabel input pencarian. Selanjutnya, Node 6. Node 5 pada notasi diagram alir mewakili simbol proses pada diagram alir aplikasi. Node 6 mewakili proses pencarian data pada database berdasarkan kata kunci pencarian. Node 7 pada notasi diagram alir mewakili simbol proses pada diagram alir aplikasi. Node 7 mewakili proses mengisi variabel hasil pencarian berdasarkan hasil pencarian data pada database. Node 8 pada notasi diagram alir mewakili simbol decision pada diagram alir aplikasi. Node 8 mewakili proses percabangan berdasarkan nilai variabel hasil pencarian. Jika variabel hasil pencarian bernilai true, maka aliran proses akan menuju node 9. Sedangkan jika variabel hasil pencarian bernilai false, maka aliran proses akan menuju ke node 10. Nah, di node 9 pada notasi diagram alir mewakili simbol display pada diagram alir aplikasi. Node 9 akan dilalui jika nilai variabel hasil pencarian adalah 0. Node 9 mewakili proses berupa tampilan aplikasi yang menyatakan bahwa hasil pencarian data pada database tidak ditemukan.
Baik, lanjut. Untuk not 10, pada notasi diagram alir mewakili simbol display pada diagram alir aplikasi. Not 10 akan dilalui jika nilai variabel hasil pencarian tidak bernilai nol. Not 10 mewakili proses berupa tampilan aplikasi yang menampilkan hasil pencarian. Nah, not 11 pada notasi diagram alir mewakili simbol proses pada diagram alir aplikasi. Not 11 ini mewakili proses pemilihan metode pencarian dengan berdasarkan cari nama. Not 12 pada notasi diagram alir mewakili simbol manual input pada diagram alir aplikasi. Not 12 akan dilalui ketika user memilih metode pencarian berupa cari nama. Not 12 mewakili proses input manual untuk mendapatkan data dari user terkait dengan kata kunci pencarian yang digunakan. Hasil input dari user akan disimpan pada variabel input pencarian. Not 13 pada notasi diagram alir mewakili simbol proses pada diagram alir aplikasi. Not 13 mewakili proses pencarian data pada database berdasarkan kata kunci pencarian. Not 14 pada notasi diagram alir mewakili simbol proses pada diagram alir aplikasi. Not 14 memiliki proses mengisi variabel hasil pencarian berdasarkan hasil pencarian data pada database. Not 15 pada notasi diagram alir mewakili simbol decision pada aplikasi. Not 15 mewakili proses percabangan berdasarkan nilai variabel hasil pencarian. Jika variabel hasil pencarian bernilai true, maka aliran proses akan menuju ke not 16. Sedangkan jika variabel hasil pencarian bernilai false, maka aliran proses akan menuju ke not 17. Not 16 pada notasi diagram alir mewakili simbol display pada diagram alir aplikasi. Not 16 akan dilalui jika nilai variabel hasil pencarian adalah nol. Not 16 mewakili proses berupa tampilan aplikasi yang menyatakan bahwa hasil pencarian data pada database tidak ditemukan. Not 17 pada notasi diagram alir mewakili simbol display pada diagram alir aplikasi. Not 17 akan dilalui jika nilai variabel hasil pencarian tidak bernilai nol. Not 17 mewakili proses berupa tampilan aplikasi yang menampilkan hasil pencarian. Yang terakhir, not 18 pada notasi diagram alir mewakili simbol terminator pada diagram alir aplikasi. Not 18 mewakili tahapan terakhir atau stop untuk proses pencarian pada aplikasi. Tahapan yang kedua yaitu menghitung cyclomatic complexity. Menurut Roger S. Pressman, bila cyclomatic complexity digunakan dalam konteks metode pengujian basis PET, maka nilai yang terhitung untuk cyclomatic complexity menentukan jumlah jalur independen dalam basis set satu program. Persamaan cyclomatic complexity menurut Roger S. Pressman yaitu adapun keterangannya yaitu V dalam kurung G jumlah cyclomatic complexity, E menunjukkan jumlah H pada notasi diagram alir, dan N menunjukkan jumlah not pada notasi diagram alir. Berdasarkan hasil analisis terhadap notasi diagram alir aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, diketahui bahwa jumlah H yaitu 20 dan jumlah not yaitu 18. Jumlah cyclomatic complexity-nya adalah jumlah H-nya sama dengan 20 dikurangkan dengan jumlah not sama dengan 18 ditambah 2. Hasil jumlah cyclomatic complexity sama dengan 4. Pengujian white box selanjutnya adalah menentukan
test case. Hasil perhitungan terhadap cyclomatic complexity akan menentukan jumlah jalur independen basis set aplikasi. Hasil perhitungan cyclomatic complexity adalah 4. Jadi, jumlah jalur independen pada aplikasi yang dikembangkan peneliti untuk pengujian white box adalah 4. Berdasarkan jumlah jalur independen tersebut, maka dibuatkan test case untuk melakukan pengujian test case tersebut. A. Jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk test case 1, test case ini terjadi ketika user memilih metode pencarian cari arti. Kata kunci pencarian yang dimasukkan berupa nama perintah command line tertentu. Pada test case ini, hasil pencarian kata kunci dalam database ditemukan. B. Jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 9. Untuk test case kedua, test case ini terjadi ketika user memilih metode pencarian cari arti. Kata kunci pencarian yang dimaksudkan berupa nama perintah command line tertentu. Pada test case ini, hasil pencarian kata kunci dalam database tidak ditemukan. C. Jalur 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 9. Pada test case ketiga, test case ini terjadi ketika user memilih metode pencarian cari nama. Kata kunci pencarian dimasukkan berupa kata kerja tertentu. Pada test case ini, hasil pencarian kata kunci dalam database ditemukan. Yang terakhir, jalur 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, dan 9. Pada test case 4. Test case ini terjadi ketika user memilih metode pencarian cari nama. Kata kunci pencarian yang dimasukkan berupa kata kerja tertentu. Pada test case ini, hasil pencarian kata kunci dalam database tidak ditemukan. Berdasarkan hasil pengujian, adapun test case yang pertama mampu menampilkan hasil pencarian berdasarkan metode pencarian cari arti dengan tepat. Test case kedua, user memasukkan kata kunci pencarian yang tidak tepat atau hasil tidak diketahui. Test case ketiga, aplikasi mampu menampilkan hasil pencarian berdasarkan metode pencarian cari nama dengan tepat. Test case keempat, user memasukkan kata kunci pencarian yang tidak tepat atau hasil tidak diketahui. Hasil pengujian test case aplikasi. Hasil pengujian white box pada tabel di atas menggunakan metode basis PET testing menunjukkan seluruh test case berhasil dieksekusi minimal 1 kali. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini lolos pengujian white box. Yang kedua adalah pengujian black box. Pengujian black box dilakukan dengan menguji perangkat lunak dari segi fungsional perangkat lunak. Fungsional perangkat lunak yang diuji sesuai dengan use case pada tahap desain. Peneliti membagi pengujian menjadi 6 bagian. Setiap bagian diuji sesuai dengan skenario use case pada tahap desain. Proses pengujian menggunakan software yang bernama Android Virtual Device. Hasil pengujian black box seperti ini. Yang pertama, tabel hasil fungsional membuka aplikasi. Adapun alur dasarnya, yang pertama, memulai aplikasi. Maka sistem akan memanggil file halaman-halaman Java untuk menampilkan menu utama aplikasi yang terdiri dari 4 tombol. Setelah itu, melakukan inisiasi hubungan ke database. Hasil pengujiannya sesuai. Yang kedua, tabel hasil pengujian fungsional menu petunjuk. Adapun alurnya, yang pertama menekan tombol petunjuk dan sistem akan memanggil file halaman petunjuk Java untuk menampilkan gambar petunjuk pemakaian aplikasi. Hasil pengujiannya sesuai. Hasil pengujian fungsional menu petunjuk pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketika user menekan tombol petunjuk, reaksi perangkat lunak yang ditunjukkan adalah menampilkan gambar-gambar petunjuk penggunaan perangkat lunak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsional petunjuk adalah sesuai. Selanjutnya, tabel hasil pengujian fungsional keluar aplikasi. Adapun alur dasarnya yaitu
menekan tombol keluar, maka sistem akan memanggil metode keluar untuk menghentikan aplikasi. Hasil pengujian fungsional keluar aplikasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketika user menekan tombol keluar, reaksi sistem yang ditunjukkan adalah keluar dari aplikasi. Lanjut, hasil pengujian fungsional keluar aplikasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketika user menekan tombol keluar, maka reaksi sistem yang ditunjukkan adalah keluar dari aplikasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsional keluar aplikasi adalah sesuai. Selanjutnya, tabel hasil pengujian fungsional info pengembang. Hasil pengujian fungsionalitas info pengembang seperti yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketika user menekan tombol tentang, maka reaksi sistem yang ditunjukkan adalah menampilkan identitas pengembang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsional tentang adalah sesuai. Selanjutnya, hasil pengujian fungsional cari arti. Adapun alurnya yaitu seperti pada tabel yang sudah tampil, dan adapun alur alternatifnya seperti ini. Hasil pengujian fungsional cari arti seperti yang ditampilkan pada tabel di atas dan tabel sebelumnya menunjukkan bahwa reaksi sistem yang ditunjukkan berdasarkan aksi user, baik alur dasar maupun alur alternatif adalah sesuai. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hasil pengujian fungsionalitas cari arti adalah sesuai. Tabel hasil fungsional pencarian nama. Adapun alurnya seperti ini, dan alur alternatifnya seperti ini. Hasil pengujian fungsionalitas cari nama seperti yang ditampilkan pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa reaksi sistem yang ditunjukkan berdasarkan aksi user, baik menu alur dasar maupun alur alternatif sudah sesuai. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sesuai pengujian fungsionalitas cari nama adalah sesuai. Itulah tadi pemaparan tugas 2, contoh studi kasus pengujian white box dan black box untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.